juga mulai melebar politik identitas ini, Bang Karni. Pak Anies juga memahami keadaannya bahwa rakyat Indonesia tidak menerima pemimpin yang terlalu berbau ke Arab-Araban, bukan wajahnya, mental berpikirnya. Nah, maka dia coba mendekati itu biara-biara, gereja-gereja, pendeta-pendeta, memberi kesan bahwa ini Anies untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Anies untuk Indonesia atau ini hanya demokrasi mau dijadikan kuda Troya? Kan itu pertanyaan terbesar ya. Karena kalau kesadaran itu ada, kenapa 2017 kita nikmati betul itu menang pilkada dengan menjual agama dan tidak ada penyesalan, tidak ada itu ucapan permintaan maaf secara terbuka kepada publik bahwa kemenangan ini telah melukai peradaban dan sejarah demokrasi Indonesia. Maka atas nama kandidat yang terpilih saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas hancurnya peradaban ini, meskipun saya terima kemenangan ini sebagai penghormatan terhadap demokrasi. Ya kurang lebih gitulah, Pak. Nah, artinya bahwa permainan narasi-narasi hari ini menurut saya sih akan terus membawa kita kepada pendangkalan-pendangkalan makna kehidupan berpolitik dan sebagainya, dan membuat kita akhirnya jauh dari penyelesaian problem yang mendasar yang sudah mulai dan sedang ditangani oleh pemerintahan Pak Jokowi. Maka saya agak ragu apakah nanti kalau model politik macam ini kita bisa menghadirkan pemimpin baru yang seperti Pak Jokowi, atau justru kita akan mundur lagi ke masa lalu. Nah, ini kecemasan saya yang terbesar. Saya tadi agak terganggu soal jadi gini, Bung, kita sama-sama bernarasi, kita saling menghormati narasi. Tapi kalau terus-menerus dinarasikan seolah-olah Anies itu membahayakan bagi bangsa, kan? Ini saya kira yang harus kita bantah. Kita ini siapa? Kita harus menghormati semua warga negara punya hak yang sama, dipilih dan memilih, kemudian punya tanggung jawab yang sama untuk majunya bangsa dan negara ini. Caranya yang berbeda, kompetisi, pilihan partainya, pilihan ininya itu yang berbeda. Adapun kemudian simbol identitas segala macam, kita ini semuanya sebetulnya beridentitas. Siapa yang tidak beridentitas? Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina, mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini? Ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok, kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing, seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris. Ya, itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok. Yang waktu itu kita dukung. Kan? Karena kinerjanya dan segala macam. Gitu kan? Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak masuk berdebat soal itu, maka ini harus dihentikan. Pak Bukhari izin komentar dikit di situ. Harus dihentikan. Saya harus bertanya ke Pak. Jadi menurut saya sih Pak. Nggak, biar selesai dulu. Oh, biasa. Ya, jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Ujung persoalannya adalah Ahok. Mari kita lihat sejarah ke belakang. Tidak ada sebelumnya. Saya ikut kok. Saya ikut berproses di situ kok. Menjadi saksi saya. Ya? Termasuk ketika diundang TV One untuk mempersoalkan ini di Hotel Borobudur, saya bilang ini faktornya karena Ahok. Nah, barulah ada reaksi. Dan harus disadari, reaksi itu dari mayoritas rakyat, di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Lalu kemudian ada berbau-bau agama seperti itu. Itu logis. Secara filosofis masuk akal, secara sosiologis nggak bisa dihindarkan. Ya, secara juridis boleh. Ya? Ini tidak dalam rangka menghancurkan negara Indonesia, tidak dalam rangka justru untuk Indonesia. Jangan dilupakan sosiologis ini. Lalu kemudian direaksi dengan narasi-narasi identitas. Pukulannya kepada siapa? Kepada mayoritas. Apa nggak sakit itu? Nah, oleh karena itu, kalau mau ngangkat-ngangkat itu kita bisa berbantahan. Karena itu akhiri framing politik identitas seolah-olah itu negatif bagi kami yang Muslim mayoritas, bagi Anies secara spesifik dijuluki bapak politik identitas segala macam. Ini saya kira tidak fair. Ini harus diakhiri. Ke depan kita kompetisi ide, gagasan bagaimana Indonesia ke depan menyelesaikan utang, bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana keadilan hukum dan segala macam. Kita debat di situ. Bukan yang gimmick-gimmick seperti ini. Kemudian ngeframe orang semaunya sendiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya ke Arab-Araban. Apa bedanya dengan ke-Cina-Cinaan? Kita ini nggak bicara itu lagi. Arab, Cina, siapapun yang menjadi warga negara Indonesia punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Tidak ada itu lagi.